tidak takut sama siapapun. Jangankan 2 DC Pak, 1 truk DC Pak datang Pak menghadapi saya ajak ngopi Pak, tapi suruh bayar sendiri-sendiri. Gak ada artinya uang Pak kalau hubungan suami istri itu orang bilang. Ini nikmat yang tidak kalah luar biasanya, yaitu nikmat dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar baru beli salak, beli nanas 1 keranjang. Yang dadanya masih sesak, tandanya belum lunas hutang. Ada katak dalam tempurung. Di dalam keranjang ada buah pepaya. Yang kemarin wajahnya murung, sekarang sudah kelihatan ceria. Buah manggis, buah pepaya, buah duren, buah rambutan, buah jeruk, buah apel. Itu namanya buah-buahan. Perkenalkan, nama saya adalah Ali Afwan. Sebelum saya bercerita sedikit Pak, karena mungkin cerita saya termasuk cerita yang unik dan bisa dijadikan contoh untuk Bapak Ibu semua, atau ya sedikit inspirasi lah gitu bahasa kerennya. Tapi sebenarnya enggak inspirasi amat sih, biasa aja. Dulu Pak, sebelum saya mengenal Nasuha, sebelum saya ikutan TSN, ikutan LBU Pak, jangankan berdiri di hadapan banyak orang kayak gini, mengangkat kepala saja berat Pak, berat sekali. Kenapa? Karena pada saat itu saya merasa orang yang paling menderita sebelum saya ikutan LBU Pak. Padahal hutang saya itu cuma hutang recehan, paling sedikit di antara sahabat-sahabat Bandung waktu itu Pak. Hutang saya itu cuma 350 juta. Sebelum saya mengenal sahabat-sahabat Nasuha yang lain, terutama Korda Bandung saat itu Pak, saya merasa berat sekali Pak. Jangankan berdiri begini Pak, ngangkat kepala saja tidak bisa Pak. Tapi Pak, setelah berperan kayak itu, pagi hari saya tanya hutang Bapak berapa, ada yang 500, ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang 7 miliar. Baru saya sadar Pak, alhamdulillah, ternyata banyak orang-orang yang lebih pusing dari saya. Alhamdulillah, banyak orang-orang yang lebih sedih dari saya. Di situ saya bersyukur Pak. Ketika saya melihat orang-orang yang testimoni, sahabat yang testimoni maju ke depan Pak, di situ saya berdoa Pak, ya Allah, izinkan hamba berdiri di panggung itu ya Allah. Saya tidak ingin berdiri di panggung Indonesian Idol, panggung Dea Academy, tidak, panggung stand up comedy, enggak mau. Saya pengennya berdiri di panggung LBU ya Allah. Dan hari ini Pak, hari ini Bu, Allah kabulkan doa saya. Allah izinkan saya duduk di hadapan Bapak Ibu semua dan mengatakan, alhamdulillah ya Allah, semua amanah saya lunas. Tapi Pak, lunas hutang di Nasuha itu kecil sekali, nggak ada apa-apanya dibandingkan yang saya rasakan. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semua, apa favorit superhero-nya Bapak Ibu? Ibu superhero favoritnya apa? Ultraman atau Spiderman atau Iron Man? Bapak? Ya sudah, saya kasih pilihan saja. Kira-kira Pak, Ultraman sama Superman lebih kuat mana Pak? Lebih kuat mana? Lebih kuat kita Pak. Lebih kuat kita. Superhero itu hanya di TV saja. Kita Pak, nyata lebih kuat dari superhero manapun Pak. Kata Coach Khairul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sudah terbukti Pak, kita sudah terbukti diteror sama DC,
kita sudah terbukti diteror sama pinjol, WA yang buruk, kita sudah terbukti dihina-hina oleh orang lain, kita sudah terbukti tidak dipercaya oleh keluarga, kita sudah terbukti tidak dipercaya oleh teman sendiri, Pak. Siapa yang lebih hebat daripada superhero yang ada di TV-TV itu? Kita, Pak. Siapa yang lebih kuat? Kita, Pak. Jadi lunas hutang itu kalau di nasuha itu kecil, Pak, nggak ada apa-apanya dibandingkan yang saya rasakan sekarang ini. Ada 3 hal, Pak, yang saya rasakan setelah mengikuti LGU. Yang pertama adalah mental kita jauh lebih baik, Pak. Seperti kisah pewayangan, ketika kita masuk ke LGU, kita seperti dimasukkan ke kawah Candra di Muka. Tahu kawah Candra di Muka? Akhirnya setelah keluar dari kawah Candra di Muka itu seperti Gatot Kaca, mental kuat, tidak takut sama siapapun. Jangankan 2 DC, Pak, 1 truk DC, Pak, datang, Pak, menghadapi saya ajak ngopi, Pak, tapi suruh bayar sendiri. Nggak kayak Coach Khairul disediain. Saya suruh bayar sendiri karena apa? Pasti nambah gorengan, nambah pisang, nambah dan lain-lain. Nggak suruh bayar sendiri aja. Yang pertama adalah mental kita, Pak, jauh lebih kuat setelah kita masuk ke dalam kawah Candra di Muka. Yang kedua, Pak, hubungan suami istri, Pak. Ini yang tidak bisa dinilai dari berapapun uang yang kita keluarkan. Tadi dijelaskan oleh Ustadz Rudi, kekuatan suami istri sangat luar biasa. Ini yang tidak ada bandingannya, Pak. Hubungan suami istri jauh lebih harmonis. Buat apa kita banyak uang, Pak, kalau setiap hari suami sama istri berjauhan? Jangankan ditawarin, Pak, sediain minum aja enggak. Karena apa? Siangnya kita sudah disamperin sama DC, akhirnya istri juga bad mood, Pak. Siangnya kita sudah ditagih-tagih sama DC, datang ke rumah, ibu suaminya mana? Ibu suaminya mana? Ini punya utang sekian, kapan mau dibayar? Bener nggak, Bu? Nah, ini, Pak, makanya kita harus tahu frekuensi. Saya, Pak, pada saat itu, Pak, ketika saya LGU di Naraya Jakarta, saya mengira ini apaan sih acara-acara kayak gini? Acara nggak jelas. Tapi, Pak, setelah itu, Pak, saya menyadari bahwa ini acara sangat luar biasa. Sebulan kemudian saya mengundang istri saya untuk duduk seperti Bapak Ibu semua. Akhirnya kita jadi satu frekuensi, kemudian hubungan kita, Pak, jauh lebih harmonis, Pak. Setiap hari ditawarin, Pak, tawarin minum, ditawarin makan. Mas, mau kopi? Ah, enggak, tadi sudah minum kopi di Pak Apun. Mas, mau teh? Ah, enggak, sudah minum teh di Pak Ari. Terus mau apa? Adanya apa, Mak? Ini ada susu. Susu bubuk, Bu, sama susu itu loh, Bu. Nah, itu. Ah, kalau itu mah udah biasa. Ya udah, mau apa? Terserah Mama mau memberikan apa. Papa pun akan menerima semua apa yang Mama berikan. Nah, itu, Pak. Yang kedua itu sangat luar biasa, Pak. Nggak ada artinya uang, Pak, kalau hubungan suami istri itu renggang. Yang ketiga, Pak, ini nikmat yang tidak kalah luar biasanya, yaitu nikmat dalam beribadah. Apa, Pak? Nikmat dalam beribadah. Kenapa bisa nikmat? Setelah kemarin dijelaskan Riyadhah 40 hari, Pak, itu adalah awal mulanya kita merasakan nikmat dalam beribadah. Setelah 40 hari itu ibadah kita akan tergadaikan karena pengen lunas hutang, karena pengen masalah selesai dan lain-lain. Tapi setelah istiqomah melewati 40 hari, Pak, benar, Pak, ibadah itu rasanya nikmat. Hutang itu, Bu, kalau kita ibaratkan ya, seperti ikan yang ada di dalam kolam. Kita, Pak, sebagai ikan, dunia ini adalah kolamnya, dan hutang itu adalah kotorannya. Maka jika ingin melihat ikan di dalam kolam, bersihkan dulu kolamnya dari kotoran. Bila ingin hidupmu tenang, aman dan tentram, bebaskan dulu dari hutang piutang. Terakhir, Pak,
Jika ada sumur di ladang, jangan menumpang mandi, Pak, kelihatan. Jika ada umur panjang, pastikan insya Allah besok kita akan lunas utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.